Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Andika Eka Nugroho, Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistema respiratorium. Apa itu sistema respiratorium? Sistema respiratorium atau yang biasa kita sebut dengan sistem pernafasan adalah suatu sistem di tubuh manusia yang berfungsi untuk pertukaran gas, oksigen, dan juga karbon dioksida. Dalam pembagiannya, sistema respiratorium dapat kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu jalan napas bagian atas atau traktus respiratori superior yang berada di bagian kepala atau caput, dan juga jalan napas bagian bawah atau traktus respiratorius inferior yang berada di bagian leher hingga kavitas thoracis. Nah, untuk traktus respiratorius superior itu dimulai dari nasus atau hidung, kemudian sinus paranasalis atau rongga di sekitar hidung, kemudian pharynx, dilanjutkan pada traktus respiratorius inferior yaitu larynx, trakea, dan juga bronkus dan percabangannya. Nah, mari kita bahas pada bagian paling atas atau superior, di mana di sini terdapat nasus atau hidung. Nah, pada bagian hidung ini, pada tampakan anterior atau bagian luar dapat kita identifikasi struktur nasus externus. Nasus externus terdiri dari struktur osa atau tulang dan juga kartilago atau tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan kavitas nasi agar tetap terbuka. Nah, nasus externus ini dapat kita identifikasi ada struktur punggung atau dorsum nasi dan juga struktur ujung atau apex yang dinamakan dengan apex nasi. Kemudian, kavum nasi atau ruangan hidung yang terdapat di dalam rongga hidung ini memiliki dua pintu, yaitu pintu bagian depan yang dinamakan dengan nares anterior dan juga pintu bagian belakang yang disebut dengan coana. Nah, pada bagian dalam rongga hidung atau kavum nasi terdapat suatu struktur dinding. Dinding pada bagian lateral ini terdapat tiga struktur tonjolan yang dinamakan dengan concha nasalis. Sesuai dengan letaknya, concha nasalis ini dari atas ke bawah dapat kita identifikasi. Yang pertama, di sini ada concha nasalis superior, kemudian concha nasalis media, dan juga concha nasalis inferior. Nah, di antara tonjolan tersebut terdapat suatu struktur cekungan atau lubang yang dinamakan meatus nasi. Sama sesuai dengan letaknya juga, dari bagian atas terdapat meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior. Kemudian, pada bagian tengah dari kavum nasi terdapat dinding bagian tengah yang dinamakan dengan septum nasi. Septum nasi ini nantinya akan membagi kavum nasi menjadi bagian dekstra atau kanan dan juga bagian sinistra atau kiri. Di sekitar hidung terdapat suatu struktur rongga yang dinamakan dengan sinus paranasales. Sinus paranasales ini pada bagian dahi dinamakan dengan sinus frontalis. Pada bagian pipi kanan dan kiri dinamakan dengan sinus maxillaris. Kemudian di bagian posteriornya di sini terdapat suatu struktur sinus ethmoidalis atau lebih tepatnya dinamakan dengan cellulae ethmoidae. Kemudian lebih posterior lagi terdapat sinus sphenoideus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur pharynx. Pharynx terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama di sini ada nasopharynx yang merupakan bagian pharynx yang menghubungkan kavum nasi dengan pharynx. Kemudian yang kedua terdapat oropharynx yang menghubungkan kavum oris dengan pharynx, dan yang ketiga laryngopharynx yang menghubungkan bagian larynx dengan pharynx. Yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwasannya nasopharynx hanya dilewati oleh udara saja, sementara oropharynx dan juga laryngopharynx dilewati oleh udara dan juga makanan.
Di bagian faring juga terdapat suatu struktur konfigurasi tonsil yang dinamakan dengan Waldeyer rings atau cincin Waldeyer. Nah, mari kita identifikasi bagian cincin Waldeyer tersebut. Yang pertama, pada bagian atap pharynx, di sini terdapat struktur tonsilla pharyngea. Kemudian, pada bagian dinding lateral faring, di sini terdapat struktur tonsilla tubaria. Kemudian, pada bagian isthmus faucium, di sini terdapat struktur tonsilla palatina. Dan yang terakhir, di pangkal lidah terdapat struktur tonsilla lingualis. Selanjutnya, kita bahas bagian tractus respiratorius inferior dimulai dari laring. Ini merupakan preparat basah laring yang kita lihat dari aspektus posterior atau dari tampak belakang. Nah, pada bagian laring ini, pada bagian superiornya terdapat suatu struktur pintu masuk laring yang dinamakan dengan aditus laringis. Aditus laringis merupakan pintu masuk laring. Nah, kita ingat-ingat lagi. Tadi aditus laringis ini di bagian posteriornya dia bertemu dengan suatu struktur yang menghubungkan dengan faring, yaitu laryngofaring. Kemudian kita lanjut, kita diseksi preparat ini hingga kita melihat bagian inferior dari struktur aditus laringis tadi. Di bagian inferiornya terdapat suatu struktur seperti teras rumah yang dinamakan dengan vestibulum laringis. Kemudian kita ke arah inferior lagi. Di sini kita bisa identifikasi struktur lipatan. Terdapat dua struktur lipatan. Lipatan superior atau lipatan yang teratas ini dinamakan dengan plica vestibularis. Sementara pada bagian inferiornya di sini terdapat plica vocalis. Plica vocalis inilah yang berfungsi sebagai fonasi atau pembentuk suara. Nah, plica vestibularis dan juga plica vocalis ini dapat kita namakan sebagai struktur glotis. Nah, glotis ini akan membentuk suatu celah ketika membuka yang akan dinamakan dengan rima glottidis. Selanjutnya adalah trakea. Trakea ini merupakan kelanjutan dari laring. Kita bisa lihat di sini merupakan preparat trakea tampakan anterior atau dari depan. Nah, trakea pada dinding anterior dan juga dinding lateralnya tersusun atas kartilago hialin berbentuk huruf C atau tapal kuda yang disebut dengan cartilago trachealis. Jika jamak, kita bisa sebut cartilagines tracheales. Kemudian, pada dinding posteriornya tersusun atas otot yang dinamakan dengan musculus trachealis. Kemudian, antar cartilagines trachealis ini dihubungkan oleh suatu struktur ligamentum yang dinamakan dengan ligamentum annularis tracheae. Jika jamak, kita bisa sebut ligamenta annularia tracheae. Trakea ini akan bercabang setinggi vertebra torakal 4 yang disebut dengan bifurcatio trachea. Di dalam bifurcatio trachea ini terdapat struktur carina trachea yang merupakan penonjolan tulang rawan yang berfungsi sebagai reseptor batuk. Nah, percabangan dari trakea ini disebut dengan bronchus. Terdapat bronchus primarius dexter dan juga bronchus primarius sinister. Yang perlu kita pelajari di sini bahwasannya bronchus primarius dexter bentuknya lebih vertikal atau lebih tegak dibandingkan dengan bronchus primarius sinister. Terakhir, kita bahas mengenai paru-paru atau pulmo. Nah, pulmo ini terdiri dari dua buah yang terletak di cavum thorax. Nah, selanjutnya mari kita bahas lebih lanjut pada preparat basah. Pada bagian pulmo ini dapat kita identifikasi struktur misalnya apex pulmonis, basis pulmonis, fasiesnya, dan juga margo atau sisi dari pulmo. Nah, yang pertama di sini terdapat struktur puncak atau ujung dari pulmo yang dinamakan dengan apex pulmonis yang terletak di fossa supraclavicula. Kemudian pada bagian dasarnya
di sini terdapat basis pulmonis yang terletak pada fasies superior diafragma di kanan dan kiri mediastinum. Kemudian kita bahas mengenai fasies atau permukaan. Pada bagian basis pulmonis tadi, di sini berbatasan langsung dengan diafragma. Maka dari itu, permukaan ini dinamakan dengan fasies diafragmatika. Kemudian, pada bagian yang menghadap costae dan juga vertebrae nantinya, di sini adalah fasies costalis. Kemudian, yang ketiga, pada bagian tengah di sini yang berhubungan langsung dengan mediastinum terdapat fasies mediastinalis. Pada fasies mediastinalis ini dapat kita identifikasi struktur hilum pulmonis yang merupakan suatu struktur cekungan tempat keluar masuknya radix pulmonis. Sedangkan radix pulmonis ini merupakan struktur yang keluar masuk pulmo, terdiri dari arteria venorum pulmonalis, vasa limfatica, nervi, dan juga bronchus lobaris. Selanjutnya, kita bahas mengenai margo atau sisi. Yang pertama, di bagian bawah sini terdapat margo inferior. Margo inferior ini dia memisahkan antara fasies diafragmatika dengan fasies costalis. Kemudian, di sini terdapat margo anterior dan juga margo posterior yang memisahkan antara fasies mediastinalis dengan fasies costalis. Kemudian, kita bahas lebih lanjut mengenai masing-masing pulmo. Terdapat pulmo dexter dan juga pulmo sinister. Nah, kita identifikasi dari pulmo dexter terlebih dahulu. Di sini, kita bisa lihat terdapat struktur celah atau parit yang dinamakan dengan visura. Pada pulmo dexter ini, kita bisa identifikasi dua visura, yaitu namanya nantinya akan disesuaikan dengan bentuk dari visura tersebut. Yang pertama, di sini bentuknya mendatar atau horizontal. Kita namakan visura horizontalis pulmonis dextri. Kemudian, pada bagian sini terdapat suatu struktur parit atau visura yang bentuknya oblik atau melintang atau diagonal yang kita namakan dengan visura obliqua pulmonis dextri. Nah, celah tersebut akan membagi pulmo dexter menjadi 3 bagian lobi. Yang pertama, lobus superior pulmo dexter, kemudian lobus medius pulmo dexter, dan juga lobus inferior pulmo dexter. Selanjutnya, pulmo sinister. Di sini kita bisa identifikasi suatu struktur parit atau celah yang bentuknya oblik atau diagonal yang kita namakan dengan visura obliqua pulmonis sinistri. Nah, visura tersebut akan membagi pulmo sinister menjadi 2 lobi, yaitu lobus superior pulmo sinistri dan juga lobus inferior pulmo sinistri. Nah, pada bagian pulmo sinister ini, kita bisa identifikasi struktur khas yang bentuknya seperti lidah, yang kita bisa namakan lingula pulmonis sinistri. Pulmo dibungkus oleh lapisan pembungkus pulmo yang disebut dengan pleura. Pleura ini terdiri dari pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Pleura parietalis terletak lebih superficial dan menempel pada dinding toraks. Sementara pleura visceralis letaknya lebih profunda dan menempel pada organ viscera paru. Di bawah hilum pulmonalis, nantinya bagian pleura parietalis dan juga bagian pleura visceralis ini yang berdekatan atau menempel akan membentuk suatu struktur ligamen yang dinamakan dengan ligamentum pulmonale. Pleura yang melindungi bagian apex pulmo disebut sebagai cupula pleura karena bentuknya seperti kubah. Sekian penjelasan mengenai sistema respiratorium. Semoga dapat bermanfaat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.